Sebelumnya nggak mudah ya Mas sampai di titik sekarang ini. Sebelumnya saya sempat menekuni usaha dimsum. Itu sekitar tahun 2013 waktu anak saya masih usia 1 tahun. Saya hobi dengan minuman. Saya suka banget yang namanya bikin-bikin minuman gitu loh. Jadi makanya sama suami usaha apa nih? Karena anak udah gede-gede, kebutuhan bertambah gitu kan. Otomatis pemasukan juga harus nambah nih karena kita nggak bisa ngandelin dari gaji gitu kan. Yang mungkin saya bisa menginspirasi orang banyak di sini bahwa adalah mungkin rezeki saya mengalir dari situ gitu loh. Jadi dengan saya memberi makan orang itu, jadi dari situ saya bisa membangun Natsu ini gitu kan. Mungkin dari situlah rezeki saya gitu kan. Saya berbagi sama orang, mungkin Allah ngelihat niat kita, keikhlasan kita gitu. Mas bayangin lah, saya cerita kok sama anak-anak ini. Saya nggak ujuk-ujuk kayak gini loh, saya bilang gitu kan. Dulu juga saya pernah ngerasain susah, tangan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusuma Indriati. Saat ini saya sedang menjalani bisnis di bidang F&B yang bekerja sama dengan Otopia Group, yaitu Natsu Japanese Ice Cream and Coffee. Dan ini merupakan yang hadir pertama di Lampung. Bertempat di Jalan Endro Suratmi nomor 48 Sukarame. Lebih tepatnya dekat dengan kampus UIN Raden Intan. Sebelumnya nggak mudah ya Mas sampai di titik sekarang ini. Sebelumnya saya sempat menekuni usaha dimsum. Itu sekitar tahun 2013 waktu anak saya masih usia 1 tahun. Itu saya jualan dimsum itu di Pekor Mas. Jadi setiap pagi itu jam 3 subuh saya harus ngecup tempat istilahnya. Iya, jadi untuk biar dapat tempat lokasi yang strategis supaya saya bisa dilihat orang rame gitu. Tapi alhamdulillahnya saya usaha itu jadi cuma buka bak mobil belakang aja gitu untuk usaha dimsum itu. Dan alhamdulillahnya antusias orang rame karena saya juga pertama kali jualan dimsum pada saat itu Mas. Jadi orang belum banyak yang kenal apa sih dimsum, karena kan orang taunya somai. Orang ngiranya dimsum itu dari ikan ya, bukan, ini dari ayam gitu saya bilang. Dan alhamdulillahnya mungkin waktu itu cuma 1-2 akhirnya lama-lama jadi rame gitu loh. Nah tapi saya nggak lama, sekitar 2 tahunan lah ya, karena waktu itu saya hamil besar dan harus melahirkan, jadi saya harus berhenti kan. Akhirnya saya stop, kepikir lagi tuh untuk usaha lagi yang lain. Akhirnya saya bukalah pikir saya tadinya mau agen gas, tapi ternyata nggak bisa karena jarak agen itu kan ada berapa kilometer kan, nggak bisa terlalu dekat. Jadi udah akhirnya saya ngecer lah, saya bukalah tabung LPG 2 kilo itu, saya usaha itu. Alhamdulillah Mas, berjalan juga. Seminggu tuh saya bisa order 3 kali gitu ya. Saya punya tabung 35 tabung, kurang lebih hampir 100 lah ya seminggu. Tapi terus terang saya nggak sanggup Mas, karena setiap namanya kita jualan, nggak ada waktu dong gitu kan. Maksudnya kapan aja kita harus siap, orang mau ngebel beli gas gitu kan, saya harus standby, saya harus ngangkatin tabung gas itu Mas sendirian karena saya belum punya karyawan. Namanya kita masih usaha kecil-kecilan ya, masih merintis gitu kan. Ya saya harus ngangkat tabung gas itu kadang 10, 15. Ya gempor juga saya Mas gitu kan, saya perempuan. Masalahnya kan ya saya harus ngangkat sendiri. Kadang kan nggak mungkin mereka yang ngangkatin, harus kita yang kasih servis kan gitu. Ya akhirnya sempet berhenti juga gitu ya. Semakin lama kesini kan namanya kita kebutuhan banyak ya. Anak saya juga 4, jadi belum lagi harus mikirin sekolahnya, mulai pada sekolah. Jadi ya sekarang saya mikirnya usaha apa ya gitu kan. Ya alhamdulillahnya juga suami pelan-pelan rezekinya mulai membaik, mulai ini bertambah segala macam. Ya inilah kita mulai merintis usaha ini gitu, karena saya juga hobi Mas usaha minuman ini gitu kan. Kita ini jual minuman dan makanan nih, saya tuh hobi banget yang namanya nyobain minuman kalau kemana-mana. Terus saya coba bikin di rumah gitu. Jadi ini kayaknya lebih kayak ke hobi saya juga, saya mencari rezeki juga dari sini gitu ya. Jadi semuanya dapat lah gitu. Jadi saya punya brand dimsum itu Super Dimsum, dan itu salah satu menginspirasi teman suami saya juga. Jadi saya waktu jualan dimsum itu
Saya kerjasama sama abang saya, dia yang buat gitu, dan dia sekarang sudah besar di Jakarta sana. Jadi dia sudah mengirim ke reseller aja, orang ngambil semua di dia gitu dah. Dan harga kita masih terbilang terjangkau. Dulu itu saya jual 10.004. Kalau sekarang kan udah nggak segitu lagi ya, udah cukup mahal dan sangat mahal. Dan kita full ayam. Dan kalau orang yang udah pernah makan dimsum kita tuh kecarian banget, sampai dulu tuh nyari gini, mana ya mbak-mbak yang hamil itu ya, yang biasa jualan dimsum, kok tau-taunya udah ngilang ya, udah nggak ada. Terus di sebelah sana ada yang jualan dimsum juga. Ih kita nggak cocok loh, rasanya bukan seperti dimsum mbak-mbak itu, kata dia gitu. Jadi rata-rata pada kecarian sih gitu. Nah temen suami saya itu dia sering lah nemenin kita jualan, dia duduk di situ nongkrong, sampai akhirnya dia izin sama kita, bang buat tarik Alia gitu, gue jualan dimsum juga nih, kan lo udah nggak jualan nih gitu kan. Oh ya udah silakan. Dan alhamdulillah dia sudah jadi besar sekarang, Moresto, dimsum Moresto itu ya, akhirnya sekarang dia juga sudah produksi sendiri. Iya memang di Lampung dimsum Moresto itu ada di MBK, ada di banyak tempat dia sudah. Saya pertama kali buka di Pekor, saya yang pertama kali buka. Kalau orang-orang banyak yang kenal tahu pasti mereka masih ingat Super Dimsum, dan bahkan mereka kecarian memang mas. Memang mereka kecarian waktu itu, mbak-mbak yang hamil itu mana ya, yang jual dimsum itu ya, kemana ya, kok nggak jualan lagi ya gitu pada saat itu. Kalau saya nggak jam 3 subuh, saya nggak bisa dapat di tempat strategis, saya dapetnya di belakang-belakang. Kalau udah di belakang-belakang kan susah, orang untuk makan segala macam tuh udah istilahnya udah crowded loh. Tahu sendiri kalau Pekor kan, kalau pas rame kan pasti padet gitu, karena kan kita pakai mobil. Kalau kita turun mungkin pakai gerobakan mungkin masih bisa gitu kan, nyempil kan. Mobil ini kan harus cari tempat yang benar-benar luas gitu, karena saya juga pasang tenda gitu untuk makannya di tempat itu. Pernah nggak dapat tempat yang strategis, tapi alhamdulillahnya karena saya pada saat itu sudah ada banyak yang kenal, jadi mbak ternyata nyelip di sini ya gitu. Jadi mereka di sini ya. Tapi alhamdulillahnya sih sejauh ini hanya beberapa kali aja sih. Seringnya saya dapat tempat yang strategis itu, karena memang saya itu jam 3 subuh pasti saya selalu berangkat ke situ. Sampai anak saya yang kecil itu saya tinggalin mas. Jadi saya tinggal di rumah karena dia masih tidur kan sama mbaknya. Gitu. 9 jam 10 saya sudah selesai. Yang saya bawa itu selalu sudah habis. Bisa sampai 500 saya bawa. Kadang gini, saya stok kan hanya Sabtu Minggu, stok untuk 2 hari tuh 1.000 misalnya saya stok ya, untuk 2 hari itulah harus habis gitu kan. Jadi kadang sampai over, tunggulah untuk besok lagi jualan saya ini gitu. Jadi saya tahan dulu, jadi sehari itu ya paling maksimal 500 itulah. Kadang saya kurang dari 500 saya jual gitu, karena untuk nahan untuk besok loh, takutnya besok nggak ada stok kan, karena kan bikinnya dadakan. Sebenarnya bisnis itu harus ditekuni sih, istiqomah, benar. Kalau misalnya kitanya kadang, karena saya mikir gini, anak-anak masih kecil mas, jadinya sayanya ya kadang itulah kewalahannya itu, anak-anak masih kecil. Kalau teman-teman dekat pasti jualan sih di nafsu gitu kan, dimsum juga gitu katanya, jualan sih ini dimsum lu kan enak ya, kayak mana lah gitu kan, maksudnya nggak sempat gitu untuk bikin yang kayak gitu-gitu tuh, belum sempat gitu, tapi nanti akan lah. Akhirnya ke gas, karena saya pikir tadinya mau jadi agen, saya pikirkan udahlah, saya pikir gini loh, karena namanya gas itu kan kebutuhan pokok sih, orang pasti semuanya nyari gas gitu kan. Jadi saya pikir udahlah yang paling simple, paling gampang itu, yang paling mudah kayaknya udahlah jualan gas. Ternyata saya tekuni, kalau saya nggak punya karyawan, gempor saya ngangkatin gas, bisa turun berok saya mas ya kan. Iya, semuanya gede jadinya. Iya, betis juga gede mas, makanya terus seminggu itu bisa 3 kali saya order gitu, makanya luar biasa sih mas, karena harganya juga saya masih masuk lah, nggak tinggi gitu ya, masih kejangkau. Pada saat itu masih 16.500 gas pada saat itu, sekarang sudah 25.000 ya. Gas itu sekitar hampir 3 tahunan lah, udah lama juga, 2 tahun lebih lah, 2 tahun, lama juga sih lumayan. Cuman ya itu menjalaninya bukannya nggak ini, cuman ya karena saya nggak punya karyawan gitu kan, saya bergerak sendiri, saya kerjain sendiri, ya nggak kuat juga gitu, karena anak-anak juga masih kecil gitu kan. Pada saat itu anak saya usia hampir 2 tahun yang kecil. Iya, memang itu balik lagi saya bilang tadi, saya hobi dengan minuman, saya suka banget yang namanya bikin minuman gitu loh.
Jadi makanya sama suami, apa ya, usaha apa nih, karena anak udah gede-gede, kebutuhan bertambah gitu kan, otomatis pemasukan juga harus nambah nih, karena kita nggak bisa ngandelin dari gaji gitu kan, namanya tahu sendiri lah, suami saya PNS gitu. Jadi ya udahlah, kita buat usaha aja, nanti juga bisa kedepannya kan seenggaknya kita tenang gitu kan kalau ada usaha. Nah, mama kan hobinya di bidang minuman gitu, jadinya ya juga ya. Nah, searching lah biasa di Facebook, IG, tahu-tahu ya klik ketemu Natsu ini. Nah, itu saya sempat istikharah loh mas. Saya istilahnya namanya kita F&B ya, franchise kan banyak bener sih rumor-rumor yang negatif gitu kan. Makanya saya sempat istikharah, saya minta kalau memang rezeki saya didekatkan, kalau misalnya enggak ya udah gitu. Ternyata makin didekatkan sama Allah gitu, saya makin mantep ya, itu akhirnya ya udah kok yakin gitu loh bahwa ya udah insya Allah lah, bismillah kita coba usaha ini gitu. Alhamdulillah ya mas, responnya baik sih, karena kita juga menyuguhkan konsep yang berbeda. Mungkin minuman makanan sudah banyak ya, tapi di sini kita lebih ke gimana ya, estetik ya gitu, lebih ke keunikan gitu, ciri khas, punya ciri khas sendiri bahwa kita konsepnya ala-ala Jepang. Jadi lebih targetnya ke anak-anak muda ya, anak-anak muda yang lebih suka ke anime-anime lah gitu istilahnya. Iya, dan saya kan kebetulan lokasi saya deket sama UIN. Jadi ya maksud saya gini sih, beberapa produk ini insya Allah kejangkau sama mereka gitu. Jadi untuk mereka biar bisa nongkrong enak, tapi harga juga masih masuk kantong gitu. Jadi harganya ya alhamdulillahnya menyesuaikan. Kita dimulai dari 5 ribuan. Jadi ada makanan-makanan, berapa minuman-minuman juga yang harganya dimulai dari 5 ribuan gitu. Hari Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Di hari Jumat sampai Minggu, di weekend kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kebetulan bukan hanya anak muda aja, ternyata suami istri pun ada bersama anak-anaknya, keluarga gitu. Jadi memang konsep kita, walaupun kita targetnya anak muda sama anak kecil, karena kan kita ada es krim nih, unggulan kita es krim nih, karena es krim kita berbeda nih gitu kan, konsepnya ada uniknya. Dengan segi bentuknya dan rasanya gitu, boleh dicoba nanti mas gitu. Terus udah gitu kebetulan jadi untuk tempat tongkrongan keluarga juga asik kayaknya ya gitu. Jadi bukan hanya anak muda aja, bukan anak kecil aja, anak sekolah aja, tapi keluarga juga banyak. Berapa kali saya lihat suami istri bersama anak-anaknya gitu. Kadang ada hanya suami istri aja. Nah, di sini kita mengunggulkan es krimnya. Es krim kita ini ada 3 macam. Sebenarnya sih 2 rasa, tapi yang pertama vanilla, yang kedua matcha, yang ketiga mix matcha dan vanilla. Dan keunikan es krim kita adalah dari segi bentuknya. Maaf nih, bentuknya agak jorok gitu. Seperti nah, gitu, bentuknya seperti itu. Jadi uniknya di situ. Nah, iya. Terus juga dari segi rasa, Mas, boleh dicoba, boleh diadu. Jadi rasanya itu kita tuh soft banget, lembut, terus creamy banget dan nggak begitu manis. Jadi komentar yang sudah saya coba review gitu, saya tanya-tanya mereka, rata-rata mereka bilang dari segi matchanya itu pas banget, nggak terlalu manis dan nggak terlalu matcha banget. Jadi kan ada beberapa orang yang memang mungkin suka yang matcha banget, ada yang memang nggak begitu suka matcha banget. Dan ini kayaknya penggemar yang kurang begitu suka matcha banget, tapi dapat kena matchanya. Nah, alhamdulillah juga saya sudah 1 tahun lebih ini mas, ada kegiatan Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah itu saya punya tim sendiri. Jadi sekumpulan ibu-ibu yang istilahnya gabut ya, abis nganter anak sekolah, bingung nih mau ngapain gitu kan. Akhirnya alhamdulillah saya menginspirasi mereka merintis untuk buat kegiatan Jumat Berkah itu di rumah saya. Jadi kita masak sendiri nih awalnya. Jadi untuk Jumat Berkah itu tapi bukan gratis. Jadi ide itu inspirasi sendiri aja, terinspirasi bahwa saya mau bikin Jumat Berkah nih, ngasih makan ke orang tapi nggak gratis. Cukup dengan 1 porsi itu bayar 2.000. Kenapa begitu? Karena saya mau mengajak mereka untuk sedekah juga mas. Jadi kan nanti dari 2.000 itu kan diputar lagi untuk makanan itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua,
dengan mereka bayar 2.000, mereka tuh ngerasa bahwa mereka tuh bukan minta-minta loh. Mereka tuh nggak ngarepin sesuatu yang gratisan. Saya tuh bayar loh 2.000 seporsi nasi gitu kan, istilahnya begitu loh. Jadi untuk istilahnya tidak ada yang namanya ngantri untuk minta-minta gitu. Kayak itu sih konsep saya seperti itu. Makanya seporsi nasi itu harganya 2.000, mereka ikut sedekah juga, mereka juga bayar bahwa mereka tuh beli seporsi nasi, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita kasih itu semuanya kualitas gitu. Makanannya itu semuanya kualitas, bukan berarti murah terus langsung semuanya murahan gitu, enggak, alhamdulillahnya enggak. Dan itu sudah berjalan 1 tahun lebih, dan saya rasa ya Mas ya, yang mungkin saya bisa menginspirasi orang banyak di sini bahwa adalah mungkin rezeki saya mengalir dari situ gitu loh. Jadi dengan saya memberi makan orang itu ya, jadi dari situ saya bisa membangun Natsu ini gitu kan. Ya mungkin dari situlah rezeki saya gitu, karena saya berbagi sama orang, mungkin Allah ngelihat niat kita, keikhlasan kita gitu. Itu aja sih Mas. Ya alhamdulillah, dan sampai sekarang ya mudah-mudahan tolong doain aja istiqomah Jumat Berkah saya itu, dan setiap minggunya saya selalu berusaha untuk memberikan 300 porsi gitu, dan itu banyak sekali alhamdulillah. Maksudnya target kita tercapai gitu, maksudnya mahasiswa, Gojek, Grab segala macam, karyawan, ibu-ibu, semua kalangan, anak sekolah juga gitu, semuanya bisa menikmati Jumat Berkah itu. Saya cerita kok sama anak-anak ini, saya cerita ke mereka, saya nggak ujuk-ujuk kayak gini loh, saya bilang gitu kan. Dulu juga saya pernah ngerasain susah, tangan di bawah, saya nggak pernah ngasih gitu, belum bisa ngasih, bukan nggak pernah ngasih, tangan di bawah gitu. Saya dibantu sama abang-abang saya dibantu sama orang tua saya, sama mertua saya, karena suami saya kerja di dinas sosial Mas dulu itu. Berapa sih gaji dinas sosial Mas? Iya kan, anak satu ibaratnya, masih anak satu aja saya udah ngep-ngepan, gimana anak 4 Mas? Anak saya 4 sekarang. Makanya saya bilang sama mereka, itu maksud saya bukan saya menceritakan aib, tapi saya menginspirasi mereka, saya jadiin motivasi bahwa dulu ibaratnya dipandang mata orang aja enggak gitu loh ya kan, di sebelah mata lah gitu. Tapi alhamdulillah gitu loh, saya jalanin prosesnya. Apa nih usaha nih, kita harus ada usaha nih. Selagi memang kita sudah nabung nih, kita sudah persiapan nih, karena banyak kejadian orang yang sudah pensiun baru mereka mikirin usaha, sudah terlambat banyak, dan akhirnya nauzubillah min zalik, penyakitan. Jadi kita yang anak muda nih, yang masih muda nih gitu loh Win, saya menginspirasi mereka nih, jangan terlena, bener nggak? Selagi kita masih bisa nih, sekarang nih masih seger nih, suami saya nih, ayo Pak, anak kita 4 nih, mau dikasih makan, mau diempanin, mau sekolah, bener kan? Bukannya sedikit, anak saya 4 Mas, makanya saya udah mulai mikir sama suami kemarin itu, ayo kita lagi ada uang nih, ayo apa nih yang harus kita buat nih gitu. Itu jadi saya kalau nge-flashback kadang sedih gitu, kadang mikir ya Allah Pak, dulu ya kita gimana ya, sekarang kita mau apa bisa ya gitu Mas gitu. Makanya itu sekarang sukses misalnya gitu, alhamdulillah kalau dibilang sukses gitu kan. Cuma kalau saya ngerasanya sih ya saya pakai perjuangan, dan alhamdulillahnya ya Mas, ya mungkin karena kesabaran kita dari kerja keras juga, yang tadinya saya jualan dimsum, gas, dan mungkin juga ya nggak mungkin sih, saya percaya keajaiban sedekah. Saya membuat kegiatan Jumat Berkah itu ya kayaknya sih memang dari situlah rezeki saya, sampai akhirnya saya bisa punya usaha ini Natsu ini. Natsu itu sendiri sebenarnya ya kita ini menjual makanan dan minuman. Sebenarnya konsepnya lebih ke minuman ya, macam-macam minuman sih, karena kita ada minumannya juga, ada coffee, non coffee, dan yang kita unggulkan di sini juga ada es krimnya itu tadi, matcha dan vanilla gitu, dan orang-orang alhamdulillah responnya juga bagus sih dengan es krim itu. Dan kita juga ada tambahannya, bukan hanya minuman aja, ada makanan juga. Nah itu yang saya bilang tadi, saya lebih konsepnya ke ini kan ala-ala Jepang gitu, tapi ya nggak jauh banget dari Jepang, itulah ada mie-miean juga, kita ada siomay juga gitu kan ya, Asia lah, ada chicken katsu juga,
dan juga ada puding, ada pisang goreng. Istilahnya snack-snack yang makanan-makanan yang bisa masih kejangkau lah sama harga kantong mahasiswa gitu. Dimulai dari minuman dan makanannya dimulai dari 5 ribuan Mas, kita start from 5 ribuan gitu. Kita ada donat juga 8 ribuan. Yang best sellernya kita di minuman ada Konnichiwa Aren Latte untuk yang kopinya. Yang non coffee-nya kita ada Sakura coklat, ada juga Kuro karamel coklat yang baru saya launching juga, produk baru. Terus untuk donatnya kita ada 3 rasa yang kita unggulin juga. Kita ada matcha crumble, ada coconut sama almond milk. Kon, kita ada kon juga, ada yang cup juga. Perharinya kita bisa sekitar sampai hampir 50 lah ya untuk es krimnya sendiri. Belum lagi yang minuman-minuman yang lainnya, yang coffee, non-coffee. Alhamdulillah sih Mas, antusias dan respon orang-orang terhadap Natsu cukup baik. Harapan saya karena memang kita perintis ya kan, awal Natsu berdiri di Lampung, ya harapan saya insya Allahnya kedepannya semakin berkembang, ya semakin rame, orang semakin mengenal Natsu dan loyal terhadap Natsu, maksudnya jadi sering repeat order lah ya, sering kesini, itu kan harapan kita pastinya. Dan ya bukan hanya sekedar dikenal makanan dan minuman aja, tapi ya memang tempat yang istilahnya nyaman untuk tempat mereka kumpul, tempat untuk mereka istilahnya mengisi perut ya kan, dan juga istilahnya jadi yang inilah terbaik terdepannya lah di Lampung. Sebenarnya memang dari Natsunya sudah begitu. Jadi memang konsepnya ini ala-ala Jepang. Jadi mengadopsi dari Jepang ya. Ciri khasnya Jepang gitu makanan dan minumannya. Banyak yang bilang begitu sampai di sini, berasa memang masuk rumah Jepang nih gitu. Vibes-nya dapat banget nih Jepang. Jadi mereka rata-rata banyak yang selfie ya, ngambil segala macam sudut-sudut ininya yang bisa mereka untuk foto-foto, karena istilahnya mereka mencari yang instagramable ya. Online kita sudah kerjasama dengan Gojek, dengan GoFood, dengan Shopee Food sudah. Namanya sendiri adalah ya Natsu Japanese Ice Cream and Coffee tadi itu. Di Google Maps pun sudah ada. Kalau mau di searching juga. Kita dibantu dengan 2 barista. Kalau istilahnya dalam ini ya dunia perkopian, kita menggunakan 2 barista di sini. Oke, teman-teman semua, kakak-kakak, adik-adik, semuanya, om, tante yang baru tahu nih Natsu ada di Lampung, kita sudah buka nih, hadir di Lampung pertama kali. Natsu Japanese Ice Cream and Coffee. Yuk, yang mau coba bisa langsung mampir ke sini ya. Kita lokasinya ada di Jalan Endro Suratmi nomor 48 Sukarame. Gak jauh dari Win Raden Intan arah ke Golf. Yang belum tahu, buruan ke sini, kita cobain. Ini nih konsepnya ala Jepang. Jadi bagi yang suka anime cocok banget, pas banget. Dan kita juga nyuguhin makanan minumannya tuh khas Jepang. Jadi cobain ya, jangan enggak, nanti nyesel loh. Harganya juga terjangkau banget, pas banget sama kantong mahasiswa. Pokoknya dijamin enak, dijamin murah. Tapi rasa nggak murahan. Terus ditambah lagi tempatnya nyaman, asik banget buat nongkrong kalian yang suka nongkrong, yang mau kerja, meeting, mau ngerjain tugas sekolah, mau ngerjain tugas kampus. Pokoknya di sini kita lengkapin fasilitas dengan wifi dan casan. Jadi dijamin enak banget, cozy banget buat nonton sama buat nyemil-nyemil. Jangan lupa di follow juga ya Instagram kita ya, natsu.bandarlampung. Jangan lupa juga ya di follow Instagram kita, natsu.bandarlampung. Jangan lupa di follow ya. Terima kasih.